Halo, halo, halo. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada kalian bagi yang sudah mengeklik channel ini. Seperti biasa, gue akan menceritakan alur film. Nah, di film kali ini genre filmnya tentang action, crime, thriller, atau bunuh-bunuhan gitu loh. Ini film udah rilis bulan April 2021 kemarin, dan yang pasti ceritanya keren banget. Tokoh utama dari film ini adalah Bob Odenkirk. Cari aja di Google kalau belum tahu siapa dirinya ya guys. Film ini dikreatori oleh sutradara Ilana Suler yang juga sutradara dari film John Wick. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Cerita Nobody dimulai dari scene seorang pria parubaya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa, Bob Odenkirk yang berperan sebagai Hart Mansell hanya menjawab nobody, yang maksudnya orang biasa. Hart Mansell adalah seorang pria biasa dengan pernikahan yang hambar dan rutinitas pekerjaan yang membosankan. Ia bukan sosok suami yang diidamkan atau ayah yang menjadi panutan untuk anak laki-lakinya. Suatu malam rumahnya kedatangan dua orang pencuri. Hutch diam-diam ingin menyergap tapi malah ketangkap dengan pencuri tersebut. Lalu si pencuri mengambil uang cash dan arloji miliknya. Dan di momen itu anak laki-laki Hutch berhasil menangkap salah satu pencuri yang lain. Sebetulnya di sini Hutch bisa saja mengalahkan dua pencuri itu, tapi dia malah meminta anaknya untuk melepaskan pencuri yang anaknya tangkap. Hal ini membuat anak dari Hutch kesal karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Hutch mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Saat ia berusaha menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melakukan perlawanan kepada dua orang perampok tersebut kepada anak pertamanya, si anak bungsunya merengek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch untuk menggusurnya pada masa lalu, kelamnya sebagai lone wolf. Hutch nyatanya menyembunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Hutch saat ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya kemarin. Akhirnya dicarilah dua pencuri itu. Ternyata pencuri tersebut adalah sepasang suami istri. Nalurinya mengantarkan Hutch kepada suami istri yang sedang makan malam bersama. Namun aksi balas dendam dari Hutch harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anak yang sedang sakit. Hutch tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bis, dia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bis. Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bis dan kemudian dihajar oleh Hutch sendirian. Salah satu yang tewas akibat dihajar oleh Hutch di dalam bis tersebut adalah adik Yulian Kuznetsov. Sialnya, Yulian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal. Dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Yulian pun mencari tahu siapa serigala berbulu domba yang telah membunuh adiknya. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Julian mendapatkan data bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup kepadanya. Saat Hutch sedang makan malam bersama keluarga tercintanya, dia melihat ke jendela. Firasatnya pun benar,
di mana ini adalah orang-orang kiriman Julian. Sebelumnya, Hutch juga sudah mencari tahu siapa Julian ini. Akhirnya Hutch menyuruh anak-anak dan istrinya untuk bersembunyi di dalam ruang rahasia di rumahnya. Hutch memang menjadi asasin terkemuka di masa lalunya. Akhirnya, aksi Hutch untuk melawan anak buah kiriman Julian pun dimulai. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Julian yang datang ke rumah Hutch malam itu tidak ada yang tersisa satupun. Setelah menghajar anak buah Julian dengan beres dan tahu musuh yang dihadapi Hutch bukan sembarangan, Hutch menyuruh istrinya membawa pergi anak-anak untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Setelah kejadian tersebut dan tahu anak buahnya habis dibunuh oleh Hutch, si Julian kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hutch oleh semua tim yang ia miliki. Hutch tidak bodoh, informasi tentang Julian sudah dia dapatkan. Akhirnya dia memiliki rencana untuk menjebak dan menghabisi Julian. Hutch mengambil tabungan emas batangannya untuk membeli kantor atau pabrik di mana ia bekerja. Kantor kerjanya tersebut disulap Hutch sebagai tempat untuk menghabisi Julian dan menyiapkan perangkap-perangkap untuk bersiap melawan Julian. Hutch seorang diri mendatangi tempat The Offshore, penyimpanan uang ratusan juta dolar milik Julian. Hutch malah membakar tempat penyimpanan uang The Offshore yang dijaga oleh orang-orang Julian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, kemudian Hutch datang dan makan ke pub tempat Julian berkaraoke. Di sana mereka berbincang. Diawali dari Julian mengatakan kepada Hutch bahwa Hutch telah membunuh adiknya. Tapi Hutch di sini menjawab, Hutch tidak membunuh adiknya. Saat terakhir Hutch meninggalkan perkelahian tersebut, Hutch melihat adik Julian masih bernafas karena dia membantu pernafasan adik Julian yang susah bernafas ketika kalah melawan Hutch. Hutch berkata kepada Julian bahwa kita ini impas, dikarenakan Julian sudah mendatangi rumahnya dan mengancam nyawa keluarga Hutch, di mana perbuatan Julian ini paling tidak disukai Hutch. Sebagai balasannya, si Hutch membakar The Offshore. Julian yang kalah debat dengan Hutch ini pun kesal. Dia ingin membunuh Hutch sekarang juga di pub karaoke-nya. Tapi ketika anak buah Julian sudah menodongkan pistol-pistolnya hendak akan membunuh Hutch, Hutch memberikan instruksi dia membawa bom. Dan akhirnya dia bisa meninggalkan pub karaoke tersebut. Tapi itu adalah rencana Hutch untuk menggiring Julian menuju bekas kantornya yang sudah Hutch siapkan untuk menghabisi Julian. Setibanya di kantornya, ternyata Hutch tidak sendirian. Di sana sudah ada saudaranya dan orang tuanya yang semula di panti jompo. Adu tembak pun terjadi antara kubu Hutch dan kubu Julian. Memang dasarnya di film ini Hutch sudah terlatih menjadi asasin. Melihat aksi bapaknya dan saudaranya yang juga pandai memainkan senjata api, akhirnya Hutch, saudaranya, dan bapaknya berhasil meratakan seluruh pasukan Julian berkat kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Nah, di ending cerita film ini, Hutch dan istrinya membeli rumah yang baru untuk ditinggali. Lalu, saudaranya Hutch dan ayahnya pergi berkelana dan membawa senjata api yang beraneka ragam modelnya. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama, yakni John Wick. Keduanya sama-sama seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton mengingatkan film abadi dengan film John Wick lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini serupa. Mungkin saja di masa depan akan ada film sequel yang menampilkan si John Wick dengan si Hutch ini untuk main dalam satu film.
Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan alur cerita film Nobari di channel ini. Boleh dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di alur cerita film yang lain. Terima kasih.